Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini Jumat 27 Agustus 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode malam ini kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin seru lagi untuk kita tonton dan akan dibikin tertawa oleh ulahnya si Alia, si Ledatel sama si Keher Kelvin. Di episode selanjutnya, Dewa yang sudah mengantarkan Lucky ke rumahnya karena sudah ada dari rumahnya Pak Jos, dia menyerempet perempuan. Pas Dewa mau menolong perempuan itu, tiba-tiba dikagetkan bahwa perempuan itu Rima yang membuat masalah waktu di hotel. Si Rima juga malah acting, dia ica-ica kesakitan dan dia juga langsung memeluk Dewa minta diantarkan ke rumahnya. Lalu Dewa juga langsung ngegerewong, dia juga langsung menggendong si Rima mau dimasukkan ke dalam mobil untuk diantarkan ke rumah. Tiba-tiba di sisi lain si Nurus Tunjung, si Alia, si Atel sama si Keher Kelvin melihat adegan bahwa Dewa lagi menggendong si Rima. Dia juga mau membuat Nana supaya ketahuan sama Nana Dewa lagi menggendong si Rima. Lalu si Keher Kelvin juga turun dari mobilnya, dia juga membeli petasan. Lalu petasan itu dia dibakar dan dilemparkan ke jalan. Gak lama kemudian mobil Pajar yang membawa Nana yang mau mencari Dewa, dia kaget karena petasan itu meledak. Lalu di sini terlihat Pajar sama Nana juga. Nana melihat Dewa lagi menggendong perempuan itu yaitu Rima. Lalu Nana juga langsung turun dari mobil itu sambil dia terkejut melihat suaminya lagi menggendong si Rima. Lalu di sini terlihat Dewa juga sangat kaget dan terkejut. Kenapa Nana ada di sini dan dia sama Pajar? Kata Dewa sambil nurunkan si Rima di gendongannya. Lalu di sisi lain terlihat si Nurus Tunjung, si Alia, si Atel sama si Keher Kelvin sangat senang karena pekerjaannya dia hasil mengerjain Nana sama Dewa yang lagi menggendong si Rima. Lalu si Rima juga dia dijatuhin dan dia juga diturunin dan Dewa juga pergi meninggalkan tempat itu karena nggak mau kepanjangan Nana nanti masalahnya, kata Dewa sambil pergi meninggalkan tempat itu. Lalu di sisi lain Pajar melihat si Nurus Tunjung, si Alia, si Ledatel sama si Keher Kelvin karena senang dia telah mengerjain Nana dan Dewa. Lalu terlihatlah sama Pajar. Lalu Pajar juga dia akan membeli petasan untuk mengerjain si Keher Kelvin sama si Alia, si Ledatel. Lalu si Alia, si Ledatel dia masuk ke dalam mobil sama si Keher Kelvin. Tiba-tiba sudah di mobil, petasan yang di mobil dapat beli Pajar meledak. Lalu di sini kita akan dibikin tertawa oleh tingkah laku si Alia, si Ledatel sama si Keher Kelvin dan rambut si Alia, si Ledatel juga kayak orang gila, kayak orang sudah kesetrum karena rambutnya acak-acakan karena petasan yang di dalam mobil meledak. Lalu pas dia lagi keluar karena petasan itu, tiba-tiba datanglah Pajar. Lalu Pajar juga dia berhenti dan dia juga ngomong kepada si Keher Kelvin sama si Alia, si Ledatel. Kamu orang itu harus tahu umur, jangan main petasan di dalam mobil, kata Pajar sambil dia juga pergi. Lalu singkat cerita si Keher Kelvin juga sama si Nurus Tunjung, si Alia, si Atel dia sampai ke kantornya si Priska. Dia mau nemuin si Priska. Di sini si Keher Kelvin sama si Alia, si Atel dia juga ditertawakan oleh karyawan yang ada di kantor karena rambut si Alia, si Atel kayak orang gila. Pas sampai ke si Priska juga dia kaget dan dia juga tertawa melihat rambutnya si Nurus Tunjung, si Alia, si Ledatel kayak orang sudah kesetrum, kayak orang gila. Lalu di sisi lain terlihat di sini Nana dan Dewa sudah sampai ke rumah dan Nana juga marah kepada Dewa gara-gara tadi di jalan. Lalu Nana masuk ke dalam kamar dan dia lagi tidur, tiba-tiba ada telepon dari Lucky. Lalu Lucky juga dia mengatakan semuanya kepada Nana. Di sini terlihat Nana juga sangat kaget dan terkejut dan dia juga langsung keluar untuk minta maaf kepada Dewa. Lalu Dewa juga dia akan memaafkan tapi dia mau dijelekok dulu. Lalu Nana juga tidak banyak basa-basi langsung menjelekok pipinya Dewa.
Sudah dijelekok pipinya Dewa. Di sini juga tiba-tiba datanglah Fajar. Fajar juga dia senang karena Nana sama Dewa sudah baikan lagi. Lalu Fajar juga dia tidak jadi masuk dan dia juga langsung pulang dari rumahnya Nana. Lalu di sisi lain Pak Arman dia menyarankan perusahaan Firdaus Garden kepada Lula sepenuhnya. Jadi sekarang Lula jadi CEO di Firdaus Garden. Perusahaannya Pak Arman diserahkan semua kepada Lula. Alhamdulillah Lula sekarang sudah jadi CEO di perusahaan Firdaus Garden yang sudah disarankan oleh Pak Arman kepada Lula. Tapi Lula juga dia minta dibantu dan dibimbing oleh papanya yaitu Pak Arman sama ibunya yaitu Bu Diana. Lalu Pak Arman juga memanggil sekretarisnya untuk mendatang ke perusahaannya Pasha. Singkat cerita sekretarisnya Pak Arman juga datang ke kantornya Pasha minta masalah proyek Firdaus Garden ini harus yang menanganinya adalah harus Dewa, kata ke sekretarisnya Pak Arman. Tapi si Nurus Tunjung si Priska dia ngomong karena Pak Dewa sudah tidak ada di perusahaan ini, dia sudah tidak ada kaitan lagi, kata si Nurus Tunjung si Priska. Tapi sekretarisnya Pak Arman juga dia ngomong pokoknya itu yang harus disampaikan sama Pasha suruh Pak Arman, kata sekretarisnya itu. Lalu di sisi lain keesok harinya juga Pasha juga nemuin Dewa untuk mengajak kerjasama di proyek Firdaus Garden yaitu di perusahaannya Pak Arman. Tapi Dewa juga tidak mau kerja di sana. Lalu di sisi lain di sini Nana yang lagi mendekor panggung acara besar-besaran, tiba-tiba di sini terlihat Fajar melihat gantungan besi panggungnya mau roboh. Lalu Fajar juga dengan sigap dia mendorong Nana di panggung karena mau menimpa Nana. Nana selamat dari celaka itu, tapi Fajar yang ketimpa sama besi itu. Lalu Fajar juga dilarikan ke rumah sakit. Alhamdulillah Fajar juga tidak parah itunya, nggak ada yang luka-luka tapi harus istirahat total. Dokter juga pergi dari hadapan Fajar. Tiba-tiba datanglah Nana sama Bu Farah menjenguk. Lalu di sisi lain sudah di luar Dewa sama Lucky mengantarkan bunga untuk acara yang mewah ini. Lalu dia mendengar bahwa ada kecelakaan dan Dewa juga sangat kaget dan dia juga akan menuju ke rumah sakit untuk menjenguk Nana kalau Nana kenapa-napa. Tiba-tiba pas mau berangkat dia juga ketemu Nana sudah masuk lagi ke sana dan dia juga langsung memeluk Nana. Lalu Dewa juga ini mungkin akal-akalan Pak Fajar, ini cuman acting aja, saya harus melihat CCTV supaya jelas, kata Dewa kepada Nana dan Bu Farah. Singkat cerita di sini juga Dewa Nana juga dia pergi ke ruangan CCTV. Terlihat di sini Dewa juga sama sekretaris sama karyawan yang di sana juga dia melihat CCTV bahwa benar Fajar yang menolong Nana, bukan akal-akalan Pak Fajar. Dari sini Dewa juga sangat kemaluan dan saya juga sekarang tidak akan cemburu lagi kepada Pak Fajar, kata batinnya Dewa. Saya juga akan membantu masalah ini, acara ini, kata Dewa dalam batinnya. Lalu singkat cerita Bu Farah juga menelepon Fajar yang masih di rumah sakit bahwa Dewa akan membantu acara ini. Fajar juga sangat senang dan kaget, masa Dewa mau membantu acara ini, kata Fajar. Besar kemungkinan Dewa juga akan kerjasama, dia juga tidak akan cemburu lagi sama Fajar karena sudah beberapa kali Nana ditolong dari kecelakaan oleh Fajar. Lalu di sisi lain juga besar kemungkinan Lula juga akan bisa mengatasi dan akan sukses mengurus perusahaan Firdaus Garden yang dikasih oleh Pak Arman. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini Jumat 27 Agustus 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada,
Yang baru bergabung dengan channel ini jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelol dan loba titara rajong, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.